Halo sahabat Cam, kembali lagi bersama saya Dava Hakim di CiptaCast episode keempat. Nah, kalau sebelumnya kita membahas mengenai investasi syariah karena kemarin kita membahas bertepatan di bulan Ramadan. Nah, kalau kali ini seperti yang di episode kedua hampir sama sepertinya mengenai gimana sih fund manager, lagi-lagi fund manager, dan kalau kali ini gimana sih fund manager memilih obligasi. Kalau episode kedua kita gimana sih fund manager memilih saham, kalian bisa nonton di YouTube kami atau di Spotify untuk versi full versionnya. Nah, kalau gimana sih fund manager memilih obligasi, tentunya pasti orangnya berbeda juga nih pembicaranya. Kalau sebelumnya Mas Andrian, dan sekarang kami sudah mengundang Bapak Edi Krisdianto sebagai Head of Investment dan spesifikasi pengelolaannya itu pada fixed income. Nah, ya kali ini sudah bersama kami di ruangan Bapak Edi Krisdianto. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Halo Dava, kabar baik. Dava gimana? Ya, saya sehat Pak, alhamdulillah. Oke. Nah, Pak Edi, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai, kalau sebelumnya nih di episode kedua kami sudah membicarakan mengenai gimana sih fund manager memilih saham. Kali ini kami akan membahas mengenai gimana sih fund manager Ciptadana Asset Management memilih obligasi, Pak Edi. Ya. Nah, Pak Edi ini orang yang tepat karena beliau ini Head of Investment dan spesifik pengelolaannya seperti yang saya bilang tadi itu pada fixed income. Jadi akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan nih Pak Edi di CiptaCast keempat kali ini mengenai pertanyaan fixed income dan obligasi, Pak. Oke. Nah, Pak Edi, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama nih, Pak Edi. Sembari ingin mengenal Pak Edi lebih dalam lagi, sudah berapa lama Pak Edi menekuni di bidang fund manager ini, Pak? Oh, gitu. Ya. Baik. Kalau saya di bidang investment terutama ya, kalau fund manager itu kurang lebih 15 tahun. Ya. Berarti saya mulai itu tahun 2007 ya. Kalau di investment lebih lama lagi karena kalau dari tahun 2007 itu saya di fund manager sebelumnya sih saya mulai dari ini ya, dari staff investment, analis, kemudian asisten fund manager gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sampai sekarang sih kurang lebih 15 tahunan ya. Oke, berarti udah 15 tahun di fund manager, Pak? Betul. Nah, kalau Mas Andrian kan sebelumnya itu dia jadi researcher. Tadi Bapak juga bilang sebelumnya jadi researcher. Betul. Nah, apakah emang itu tahapan untuk kita bisa menjadi fund manager itu harus ada di tahap pertama sebagai researcher gitu, Pak? Iya, berarti ini pembelajarannya. Jadi kita sebelum terjun ke dunianya atasan sih minta kita untuk jadi asisten terlebih dahulu. Kita diminta untuk belajar terlebih dahulu jadi staff investment, kemudian pelajari research, terus kemudian cobalah kamu asisten ke fund manager gitu. Iya. Itu apa namanya tahap-tahapan saya. Tahapannya, Iya. oke. Nah, itu berarti untuk pembelajaran sahabat Cam nih Pak, siapa tahu ada di sini yang nonton ingin menjadi masuk ke dunia fund manager, berarti tahapannya seperti itu dulu ya Pak ya. Oke. Nah, ini berarti orang yang tepat, Pak Edi sudah 15 tahun dari tahun 2007 sudah menekuni di bidang fund manager ini, Pak. Nah, saya pengen nanya Pak terkait pertanyaan selanjutnya, yaitu lagi-lagi mengenai fund manager. Apa sih Pak perbedaan antara yang sebelumnya kita sudah membahas fund manager memilih saham dan kali ini memilih obligasi? Perbedaannya apa tuh Pak? Oh gitu. Jadi gini, yang membedakan adalah portfolio underlying-nya. Tadi kalau analisanya kurang lebih itu nggak jauh beda gitu ya. Yeah. Kalau kita alokasi portfolio ke saham, berarti kita membeli saham, artinya kita memiliki saham atau emiten yang kita beli gitu. Yeah. Terus kemudian kalau di fixed income sendiri, terkhusus untuk bonds itu kan obligasi adalah termasuk dalam surat utang. Di dalam surat utang itu ada struktur yang pasti, yaitu satu, jatuh tempo dari surat utang itu sudah pasti ditentukan tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Kemudian untuk bunga atau di sini kalau di obligasi disebutnya kupon. Kupon itu berapa persen sudah ditentukan di awal. Dan untuk setiap pembayaran kupon itu dilakukan apakah 3-6 bulan sekali, apakah 6 bulan sekali, itu sudah ditentukan di awal. Jadi kalau untuk bonds ini lebih terstruktur. Ya, terstruktur dari pembeliannya, dari pembayaran kupon maupun jatuh temponya. Kalau di equity memang tidak seperti itu. Kalau di equity pendapatan pendapatan yang kita peroleh setiap tahunnya juga ada, namanya dividen, tapi itu tidak tetap seperti itu. Kalau persamaannya, kalau saham dengan bonds itu juga sama-sama marketable, artinya fluktuasi tetap ada, tapi lebih fluktuatif di equity atau saham dibanding bond. Kurang lebih seperti itu perbedaan maupun persamaannya ya, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, ini menarik nih Pak. Mengenai tadi
Bapak bilang ada resikonya, ada yang kalau di obligasi itu resikonya seperti apa dan di equity itu resikonya seperti apa. Tapi kita pengen bertanya lebih lanjut mengenai pengkategorian obligasi selama Bapak jadi fund manager di Cipta Dana Asset Management ini, itu gimana Pak pengkategoriannya Pak? Adakah secara khusus atau mungkin ada yang Bapak bisa sampaikan kepada sahabat Cam gimana pengkategorian yang tepat ketika bekerja di Cipta Dana Asset Management ini? Oke, mungkin agak saya luruskan, mungkin kategorian dari pemilihannya gitu maksudnya. Pemilihan dari obligasi seperti itu Iya, atau betul, seperti Pak. apa? Iya. Jadi gini, tahapan-tahapan dari penyaringan maupun analisa yang kita lakukan mulai dari analisa secara regional, global, internasional, apakah itu yang dianalisa baik itu pertumbuhan ekonomi, Ya. kebijakan itu bisa kebijakan dari bank sentral, kemudian kebijakan moneter, kebijakan fiskal, tidak hanya di domestik, namun di internasional. Contohnya sekarang ini adalah yang lagi gencar adalah yang lagi berdapat panggung adalah gubernur dari bank sentral Ya. di seluruh dunia. Kita fokus ke Amerika. Mereka lagi manggung karena segala keputusan apa yang mereka katakan, jangankan diputuskan ya, mereka lagi ngomong, Berpengaruh. efeknya sangat luar biasa ke dunia, terutama bond market, equity juga setiap harinya gitu ya. Oke. Jadi itu mau nggak mau kita harus tetap perhatikan kebijakan mereka dalam pengambilan keputusan tingkat suku bunga, inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Ya. segala itu harus kita price in nanti ke dalam bond itu sendiri. Dan juga efek, contohnya Cina sekarang ini lagi recovery setelah COVID. Ya. Kira-kira recovery-nya sampai seberapa besar sih? Kemudian sektor apa saja yang akan terdampak. Jadi kita harus perhatikan itu juga. Dan dari domestik nih, kalau udah tadi kan udah internasional, sekarang kemudian regional, kita masuk domestik. Ya. Struktur APBN kita nanti, ya APBN kan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya negara ya. Yeah. Itu nanti mau sebesar apa sih kebutuhan akan pembiayaannya. APBN itu pembiayaannya dapat dapat dilakukan dengan menerbitkan surat utang negara. Oke. Jadi ke obligasi lagi larinya nih. Yeah. Jadi seberapa besar sih kebutuhan mereka, itu akan mempengaruhi tingkat demand and supply dari surat utang negara itu sendiri, yang nanti efeknya adalah akan berpengaruh ke likuiditas mereka maupun obligasi korporasi. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya lumayan panjang ya. Iya. Karena apa yang mau kita alokasikan, mau kita tempatkan, mau kita placement itu kan juga itu bukan dana yang sedikit ya. Yeah. Jadi kita analisanya itu ya cukup memerlukan waktu yang nggak sebentar seperti itu. Dan juga kalau boleh saya singgung terkait dengan obligasi juga gini, kalau setiap obligasi, ini obligasi korporasi ya, Yeah. obligasi korporasi terkait dengan yang pembiayaan negara tadi, APBN, negara maupun pemerintah menerbitkan SUN. Kalau kita ngomong obligasi korporasi, kita ini juga dibantu dengan adanya lembaga pemeringkat efek atau credit rating. Gitu ya. Jadi credit rating ini bisa dilakukan terhadap emiten atau perusahaan yang tidak IPO. Jadi terserah kepentingan emitennya. Tapi bagi surat utang yang akan diterbitkan ke publik harus di rating. Tujuannya apa? Tujuannya adalah investor biar mendapatkan informasi finansial maupun informasi posisi dari industri itu sendiri. Jadi investor bisa membaca, ratingnya, katakanlah kalau dari Indonesia, Pevindo itu ratingnya, ini emitennya obligasinya mendapatkan rating single A atau double A atau triple A seperti itu. Jadi lebih informatif, bisa menjadi pertimbangan investor. Oke. Gitu. Nah,
Pak, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan mengenai rating, karena saya ingin bertanya lagi mengenai rating ya Pak. Tapi tadi sebelumnya Bapak bilang ada pengaruh dari internasional maupun regional. Betul. Nah, berarti Bapak juga memperlihatkan bagaimana berita-berita setiap hari yang muncul. Oh, berita dari Amerika seperti ini, berita dari China seperti ini, dari Indonesia pun seperti ini gitu Pak. Itu Bapak memantau itu terus Pak? Iya, jadi bukan hanya memantau, kalau pagi itu kita kan sarapan. Kita sarapan? Kita juga sarapan itu. Kalau bedanya kalau saya beli roti, kalau Bapak buka ini ya website ya Pak. Roti plus itu gitu. Jadi kalau saya kopi, roti, kalau Bapak kopi, roti sama berita. Oke, jadi setiap dari pemberitaan itu Bapak bisa menarik tuh kesimpulan benang merah apa yang akan menyinggung si pemberitaan besar itu Pak. Jadi misalnya dari Amerika ada pemberitaan ini, oh berarti akan terjadi seperti ini nih gitu Pak. Dengan hitungan-hitungan yang Bapak buat. Betul. Jadi berita itu akan kita pelajari. Ini ya kalau langkah pertamanya ya, pelajari kira-kira ini efeknya sampai mana sih? Kira-kira yang lebih dalam lagi, ini efeknya sebesar apa sih nantinya gitu. Kalau itu sudah dilakukan setiap hari kan tinggal lihat perkembangannya aja. Oh, ini yang kemarin perkembangannya sampai sekian. Oh, perkembangannya sampai sekian, seperti itu. Kecuali ada yang baru lagi, waduh ini apa lagi nih gitu kan. Nah itu dia Pak, itu yang maksud saya Pak ya. Nah Pak Edi, saya ingin bertanya mengenai tadi nih Pak, rating. Nah, jadi kalau teman sahabat baca melihat ya tadi gimana Pak Edi bisa menganalisis pemberitaan dan mengelola reksadana. Jadi jangan ragu lagi untuk mempunyai reksadana pendapatan tetap dari Cipta Dana Asset Management karena dikelola dengan orang yang tepat. Oke Pak. Nah, tadi terkait rating Pak, kan ada tadi Bapak bilang ada rating single A atau triple A dan sebagainya. Apa yang membedakan antara rating itu dan apa yang membuat rating itu berbeda dengan yang lainnya gitu? Oke. Jadi gini, emiten atau disebut perusahaan yang menerbitkan obligasi kan obligor namanya ya. Jadi obligor gini, misalnya nih Mas Dava punya perusahaan mau menerbitkan obligasi. Obligornya PT Dava katakanlah. Dan ini beda ya. Itu nanti mau dijual di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi kalau di dalam negeri Mas Dava bisa cukup pakai rating yang dikeluarkan oleh Pevindo. Tapi kalau luar negeri, sepertinya kalau Pevindo itu investor luar negeri lebih yakin dan lebih nyaman kalau mereka pakai kredit rating yang di luar negeri juga. Jadi skalanya internasional. Gitu. Di situ ada S&P, di situ ada Moody's, di situ ada Fitch. Jadi bergantung kemana surat utang itu akan didistribusikan, seperti itu ya. Terus kemudian untuk setiap rating peringkat ya. Contohnya di Pevindo aja. Pevindo itu level tertingginya, peringkat tertingginya adalah triple A. Kemudian bawahnya adalah ada double A. Kemudian ada single A. Bawahnya lagi triple B. Kemudian double B, kemudian C, kemudian sampai default. Ada rating default. Kalau default itu udah ya udahlah, nggak dapat rating gitu ibaratnya. Nggak lulus ratingan gitu ya Pak. Jadi yang membedakan masing-masing peringkat tadi, masing-masing level itu adalah kalau triple B nih, kalau triple A, triple A itu menggambarkan bahwa kondisi keuangan mereka sudah settle. Kemudian mereka mempunyai komitmen untuk membayar kewajiban kewajiban kupon dan kemudian nilai pokok itu nanti sampai jatuh tempo. Plus dibarengi dengan track record mereka yang sudah panjang itu dan tidak pernah terlambat, tidak pernah apalagi default. Dalam peringkat AAA ini dapat dikatakan ini adalah untuk obligasi dengan kondisi finansial yang superior. Seperti itu. Kemudian bawahnya ada AA. AA itu mereka juga komitmen untuk membayar kewajiban mereka sampai waktu tertentu sampai jatuh tempo, dan juga pembayaran kupon di setiap periode itu dibarengi dengan kondisi keuangan yang bagus dan
kondisi keuangannya dapat dikatakan memang nggak superior, tapi itu lebih strong ya, very strong, sangat kuat gitu. Jadi memang kondisi pembayarannya hampir dapat dikatakan seperti kondisinya, levelnya hampir dapat dikatakan seperti triple A, tapi ini dia nggak sekuat yang di triple A. Jadi itu dia makanya di bawahnya yaitu double A. Kemudian kalau double A sendiri, contohnya double A itu ada yang double A plus, ada yang double A minus. Oh, ada penilaian seperti itu juga ya Pak? Iya, kalau double A plus itu dia kondisi keuangannya very strong, hampir mendekati very triple A. strong. Itu ada potensi untuk membaik. Oke. Seperti itu. Demikian juga sebaliknya untuk yang double A minus ada potensi untuk melemah. Seperti itu. Terus saya tambah lagi, itu juga ada prospeknya. Katakanlah peringkatnya adalah double A positif, double A negatif. Itu adalah menggambarkan posisi company itu sendiri, apakah dia untuk di industrinya ya, di industrinya tuh dia punya, di industrinya apakah dia kira-kira ada growth apa enggak nanti di industrinya itu, atau sebaliknya. Oh, seperti itu. Menarik. Jadi outlooknya juga perlu kita perhatikan sih. Biasanya kan teman-teman kita itu kan cuma lihat, oh dia peringkatnya double A gitu, dan double A plus negatif, tapi untuk outlooknya kurang diperhatikan. Karena itu juga lebih baik juga menjadi pertimbangan sih. Oke. Nah, Pak, saya pengen nanya lagi terkait rating tadi. Apakah rating itu misalnya untuk sekarang ratingnya itu masih single A gitu? Apakah dia ada potensi untuk bisa naik ke level atasnya lagi atau seperti apa tuh Pak? Dengan dalam kurun waktu yang singkat ya Pak? Iya. Itu sangat bisa sekali. Namun dalam biasanya itu kalau perusahaan sudah ini ya, udah katakanlah dia konsisten. Iya. Dia bisa dengan memberikan kinerja yang positif, ya kan? Iya. Profit yang lebih gitu kan. Dia punya potensi untuk ke sana. Gitu. Kemudian untuk evaluasi rating itu sendiri, evaluasi rating itu biasanya mengikuti dari laporan keuangan. Jadi itu minimal adalah per kuartal. Per kuartal. Itu 3 bulan sekali. 3 bulan gitu sekali. Ya. Namun tidak banyak juga emiten atau obligasi sendiri yang tidak diupdate mengikuti laporan keuangan yang per kuartal itu sendiri, posisi keuangan yang per kuartal itu sendiri. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Iya. Ya kan? Itu yang menjadi tantangan karena Bapak harus melihat laporan keuangan. betul. Gitu, jadi kita mau nggak mau, kita ada rating nggak ada rating, kita tetap lihat laporan keuangan. Profitnya masih berjalan nggak? Masih konsisten nggak? Yeah. Kemudian cash flow-nya masih positif nggak? Jangan-jangan dengan nggak adanya rating, tahu-tahu cash flow-nya negatif. Seperti itu. Jadi itu yang susah, banyak pertimbangan lah yang harus kita lakukan terkait dengan rating ini. Jangan sampai kita percaya, oh ratingnya ternyata masih double A gitu, kita nyaman aja lah gitu. Setahun nggak ada update, tahu-tahu dia turun dari single A, akan repot juga. Betul. Iya. Oke, saya baru paham tuh Pak di situ. Oh ternyata bisa terjadi seperti itu ya Pak. Bisa sekali. Dengan tidak diupdate ternyata dia seperti ini gitu. Itu yang berat ternyata di situ Pak ya. Iya, karena itu kan cost bagi mereka. Betul. Iya. Nah, Pak Edi, terkait rating tadi Pak, masih terkait rating. Kalau di Cipta Dana Asset Management sendiri Pak, pertimbangan untuk rating itu sekrusial itu kah Pak untuk dalam pemilihan obligasi Pak? Oke, jadi gini, kalau rating itu kan semua orang bisa membaca, semua orang bisa melihat. Artinya apa? Terhadap satu obligasi, dia punya rating katakanlah single A. Iya. Berarti kan orang yang melihat, oh dia ratingnya single A, berarti saya layak jual. Saya layak beli. Artinya untuk menentukan likuiditas di market itu investor bisa berpegangan pada rating itu sendiri. Gitu ya. Beda kalau kita tadi katakanlah kita beli obligasi yang nyaris turun ratingnya, sehingga waktu kita beli nyaris tuh ternyata turun beneran. Akhirnya barang itu nggak liquid di market. Seperti jadi krusialnya adalah
kita tetap mempertahankan bagaimana sih terkait dengan rating itu, mempertahankan likuiditas barang itu, obligasi itu terkait di dalamnya, yaitu mencerminkan dari posisi keuangan dari emiten itu sendiri. Seperti itu. Betapa krusialnya di kita, di CAM, untuk jadikan pertimbangan rating itu adalah suatu keharusan. Oke, nah itu bisa didengar ya sahabat CAM. Jadi terkait produk kita di reksadana pendapatan tetap seperti itu pengelolaannya Pak. Nah tapi ini saya tadi udah membahas mengenai pengelolaan. Ya. Pertanyaan berikutnya itu mengenai pengelolaan Pak. Ya. Jadi seperti apa sih Pak untuk pengelolaan reksadana pendapatan tetap itu sendiri, itu seperti apa pengelolaannya? Oke, yang pertama kita otomatis tunduk pada otoritas jasa keuangan yang mengatur dalam POJK yang kalau yang sebelumnya adalah 23. Yeah. Bahwa porsi pendapatan tetap, porsi obligasi itu minimal adalah 80% untuk di reksadana jenis pendapatan tetap. Yeah. Seperti itu. Namun di kita kan untuk pendapatan tetap ini, ngomong obligasi kan kita juga bisa alokasikan ke reksadana jenis pendapatan tetap maupun reksadana pasar uang. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan jual produk ya. Yeah. Jadi kita ini jual produk ke investor. Investor otomatis maunya return yang tinggi. Yang kalau saya bilang sih yang optimal. Yang optimal. Iya, karena kalau saya bilang tinggi, resikonya juga tinggi. Resiko juga tinggi. Gitu. Betul Pak. Jadi kalau kita usahakan untuk memperoleh return yang optimal dengan pertimbangan tadi obligasi, tetap kita yang kita beli harus ada ratingnya. Oke. Terus yang kedua, kita make sure nih rating kalau itu nggak keluar secara periodikal sesama dengan laporan keuangan, kita harus masuk ke dalam laporan keuangannya, pastikan satu dia masih profit, yang kedua paling tidak masih profit, yang kedua adalah cash flow-nya jangan sampai negatif. Itu awal kita masuk ke obligasi harus paling tidak dua hal itu yang perlu kita pertimbangkan, selain banyak hal yang harus kita dalami lebih lanjut sih. Ya, gitu. Oke. Kemudian kalau terkait dengan pengelolaan lagi, likuiditas tetap harus kita jaga selain return yang optimal. Yeah. Contohnya begini, kalau kita memperoleh return yang optimal atau return yang tinggi itu kan paling tidak kita harus ngambil yang ratingnya jangan terlalu tinggi, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk likuiditas kita juga ambil obligasi dengan rating yang di atas, yang memberikan return tinggi itu. Artinya di situ punya kekuatan kita untuk main di likuiditas. Jika diperlukan likuiditas yang tinggi, obligasi itu dapat segera kita lepas. Itu. Jadi jangan sampai kita memperoleh return yang optimal namun likuiditasnya terbengkelai. Seperti itu. Akhirnya investor hanya di atas kertas saja dapat return yang optimal, sementara dia nggak bisa mencairkan investasi mereka. Gitu. Sih, oke Pak. Ini menarik sih Pak terkait tadi Pak pendapatan tetap obligasi sebenarnya Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, produk Cipta Dana Aset Manajemen yang menurut Bapak harus banget sahabat CAM punya nih. Produk apa nih Pak dari Pak Edi? Oke Deva. Iya. Bagi sobat CAM yang berencana untuk mengalokasikan dana investasinya ke dalam instrumen reksadana terutama baik itu pendapatan tetap maupun reksadana yang lain yang ada instrumen bonds-nya, artinya instrumen yang ada pendapatan tetap fixed income secara strukturnya, itu tidak hanya di pendapatan tetap namun juga bisa pasar uang. Yang pertama, kalau ngomong pendapatan tetap, CAM punya produk yaitu namanya Cipta Bond. Reksadana Cipta Bond itu sampai sekarang dari awal tahun, dari akhir tahun lalu itu, yaitu year to date mempunyai return itu 1,47%, seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu sobat CAM untuk subscribe juga itu adalah kami sampaikan untuk reksadana pasar uang, jenis reksadana pasar uang itu ada pada reksadana Cipta Dana Cash. Posisi reksadana Cipta Dana Cash itu untuk return year to date, return 1 tahunnya itu angkanya ada di
di atas 4%. Kalau saat ini itu udah ada di 4,1 ya, 4,1%. Dan itu perlu saya sampaikan bahwa 4,1% return setahun itu peringkatnya kita ada di peringkat 15 dari 197 reksadana pasar uang yang ada. Itu untuk return 1 tahunnya. Tapi kalau yang Ciptabon tadi, untuk return year to date-nya kita posisi di peringkat 45 dari 347 reksadana pendapatan tetap yang ada. Gitu Dava. Semoga Sobat Cam nanti merespon dengan baik dan memperhitungkan untuk segera subscribe ke Ciptadana. Bahkan Ciptadana Cash juga tahun 2022 kemarin Pak, karena performance-nya oke banget, itu bisa mendapatkan ini nih. Ada dari CNBC Awards itu mendapatkan Best Money Market Fund Pak. Jadi di tahun 2022 kemarin kita sudah mendapatkan award dari CNBC. Sesuai tadi apa yang Pak Edi bilang, kalau performance itu kuat ya Pak. Ada di ranking 15 dari 190 ya Pak. Betul. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir sebenarnya Pak, mengenai ini banyak yang menanya. Tapi ini Dava, sorry. Ini reward ini dari CNBC ini menggambarkan bahwa ini kan Ciptadana Cash, bahwa tidak hanya setahun 2 tahun itu memperoleh award, gitu ya. Ini mencerminkan konsistensi kami untuk menciptakan return bagi investor sekalian, bagi Sobat Cam sekalian, Sobat Cam calon investor maupun investor sekalian. Seperti itu. Harapan kami ke depannya, kami tetap konsisten. Tentunya itu semua support dari Sobat Cam semua untuk dapat bekerja sama dengan kami dalam pengelolaan dananya, sehingga diharapkan di periode berikutnya kita peroleh lagi award seperti ini. Gitu, itu betul Pak. Jadi dengan konsistensinya yang ada, nanti ke depan kita akan lebih meningkat lagi untuk bisa konsisten lagi gitu. Betul. Itu menarik Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak yang banyak sekali ditanyakan kepada kami. Jadi pertanyaannya itu mengenai, kan kalau misalnya kita lihat ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang, posisi untuk dari tingkat risikonya reksadana pendapatan tetap itu ada di tengah-tengah tuh Pak. Betul. Sedangkan yang masih menjadi pertanyaan, tengah-tengah tuh maksudnya apa sih? Apakah lebih tinggi daripada pasar uang secara revenue-nya, atau seperti apa gitu Pak? Karena di tengah-tengah itu posisi yang membingungkan sebenarnya. Dan kenapa dia berada di tengah-tengah gitu Pak? Iya. Jadi kalau dilihat dari profil risiko itu kan levelnya ada konservatif. Yang tertinggi adalah agresif. Yang tengah-tengah adalah moderat. Moderat itu sebetulnya paling cocok adalah untuk reksadana campuran. Tapi ngomong untuk pendapatan tetap itu sebetulnya konservatif. Tapi lebih konservatif lagi juga ada, yaitu pasar uang. Kenapa posisinya lebih tinggi dibanding pasar uang? Pendapatan tetap itu nggak terlepas dari portfolio yang ada di dalam reksadana tersebut. Kalau untuk reksadana pasar uang sendiri, alokasinya adalah ke time deposit dan bond itu juga ada, tapi porsinya tidak sebanyak pendapatan tetap. Berapa porsinya Pak? Jadi itu relatif sih. Relatif. Tapi itu tidak ditentukan di dalam POJK. Jadi kreasi kita sendiri untuk menciptakan return yang optimal seperti apa porsinya gitu. Terus yang kedua, kalau pendapatan tetap itu kenapa lebih tinggi? Karena alokasinya itu minimal 80% di bonds. Gitu. Sisanya 20% itu di pasar uang ya Pak? Betul. Itu minimal ya. Jadi kalau misalnya kita nih mau menaikkan return, otomatis menaikkan porsi dong. Kalau menaikkan porsi, harapannya menaikkan return, otomatis resikonya juga tinggi dong. Seperti itu gambarannya. Tapi di sini kami juga dengan pemilihan rating tadi, harapannya adalah dapat meminimalisir risiko. Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Lagi-lagi terakhir, kalau sebelumnya terakhir, ini terakhir banget nih Pak. Gak masalah. Kalau menurut Bapak nih Pak, lagi-lagi untuk mengajak sahabat Cam untuk bisa mulai berani berinvestasi, terutama di reksadana pendapatan tetap Ciptadana Asset Management. Menurut Bapak, keunggulan obligasi itu dibandingkan dengan aset investasi lainnya itu apa Pak? Jadi keunggulan investasi pada
obligasi Yeah. maupun fixed income, instrumen fixed income yang lain gitu ya. Ya. Dia itu mempunyai struktur yang tetap, seperti saya katakan di awal. Jadi jatuh temponya ini tetap. Jadi kita investasi, saya jatuh tempo nanti 3 tahun lagi, gitu ya, sesuai dengan jatuh temponya obligasi. Terus kemudian untuk struktur pembayaran bunga atau kupon itu sudah terjadwal dan besarnya sudah ditentukan. Oke. Seperti itu. Jadi kita tidak seperti instrumen yang lain, karena ini instrumen surat utang. Jadi komponen itu yang dapat dikatakan tetap. Oke. Seperti itu, menariknya di situ. Jadi kalau Ditentukan dari awal sebelum kita. iya, jadi surat utang itu terbit, Ya. itu sudah ketahuan. Berapa persen ya, Pak? Sudah ketahuan jatuh temponya kapan, pembayaran kuponnya setiap tanggal berapa, kemudian besarannya berapa. Kalau Dava sekarang punya dana besar nih, Iya. investasi aja di kupon, di obligasi yang pilih yang rating aman atau ratingnya punya ya pemerintah ya, surat utang negara. Investasi di situ aja, jatuh temponya nanti bisa dapat pilih, ratingnya juga kuponnya bisa pilih ya. Jadi untuk pembayaran nanti dapat tinggal santai saja, main kemana tinggal nanti setiap 3 bulan atau 6 bulan itu Dapat tuh, Pak. pembayaran kupon. Seperti itu. Tapi dengan kita sudah tahu dari awal kalau dalam 1 tahun kita udah dapat segini gitu ya, Pak? Iya, udah ketahuan. Oke, nah itu menarik ya, sahabat Cam ya. Jadi itu keunggulan ya, Pak, dari obligasi ini. Dan ya, Pak, itu juga terkait dengan investasi yang lain punya persamaan juga. Apa itu itu, juga bisa dibedatangankan. Artinya, saya lagi butuh nih untuk investasi tempat yang lain, saya jual deh ke market. Bisa. Oh. Oke. Begitu. Iya, jadi saya semakin tergambar nih Pak kalau kita investasi di obligasi di reksadana pendapatan tetap, dan juga sebenarnya untuk mungkin kita sebagai manajer investasi itu membantu sahabat Cam semua yang mungkin belum ada waktu kayak tadi tuh Pak, seperti Bapak research, terus melihat pemberitaan ini akar benang merahnya seperti apa. Nah itu kita berikan tugasnya itu kepada Pak Edi karena sebagai yang expert di bidangnya gitu Pak. Jadi ya untuk investasi di reksadana pendapatan tetap lebih baik ya untuk investasi lebih baik ya di reksadana gitu ya Pak, karena sudah dibantu untuk memanajerkan dananya gitu ya Pak. Iya. Ya sahabat Cam, itu dia pertanyaan CiptaCash keempat bersama Pak Edi mengenai gimana sih fund manager memilih obligasi, dan pertanyaannya sudah semua dijawab oleh Pak Edi. Tapi terakhir nih Pak, untuk closing statement Pak Edi kepada sahabat Cam, apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada para sahabat Cam semua di sini, silakan. Oke. Baik Sobat Cam, terkait dengan investasi, kapan mau mulai kita investasi, semua hari adalah baik, gitu ya. Kalau kita nggak segera mulai, pasti dijamin kita akan mundur lagi, banyak pertimbangan, dan akhirnya nanti tidak jadi investasi. Jadi menurut saya sebaiknya Sobat Cam dimulai dari sekarang. Investasi apapun, berapapun nominalnya, ke instrumen apapun, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya produk reksadana Ciptabon dan reksadana Ciptadana Cash, itu adalah pilihan bagi Sobat Cam semua. Dan dengan pertimbangan return yang sudah disampaikan tadi, kami harapkan kita semua dapat bekerja sama dalam menikmati return dari kedua reksadana tersebut. Terima kasih. Ya sahabat Cam, itu dia podcast kita yang keempat, CiptaCash yang keempat, membicarakan mengenai gimana sih fund manager memilih obligasi. Dan saya pribadi sudah cukup mengetahui mengenai obligasi itu sendiri dari Pak Edi, banyak sekali ilmunya hari ini, dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya ke depan, dan juga yang sudah kita bicarakan sebelumnya di berbagai episode lainnya, di berbagai platform juga yang bisa sahabat Cam kunjungi. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Saya Dava Hakim. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Sama-sama.